berubah di tengah hari macam berang-berang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senam lo. Kembali lagi nih ngopi lo. Seri keluarga. Malam hari ini kita akan coba meraba-raba, melihat situasi perasaan kawan kita keluarga. Hari ini aku rapi ya. Oh, rapi sekali. Keren kau. gitu, Aku kayak nggak mau pikir macam-macam tentang kau hari ini. Fashion karaoke. Korea gitu. Karaoke. Salah sebut Korea. Banyak pikiran kau nih. Overthinking. Overthinking. Keluarga, kita coba malam hari ini kita mau membahas sebuah perilaku yang diresahkan orang banyak pasti. Kenapa orang itu resahkan? Dan ini selalu kaitannya dengan hubungan antara dua orang itu. Bisa lebih. Nggak hanya masalah hubungan orang, interaksi orang pun bisa. Dia kadang-kadang bisa mengganggu hubungan pertemanan dalam sebuah kerjaan atau sebuah aktivitas kegiatan. Semuanya. Tetap sebuah kegiatan itu memiliki hal-hal yang presaran, tekanan hingga. Misalnya gini, guru sebagai atasan aku menekan aku pekerjaannya harus selesai. Akhirnya aku dapat overthinking. Padahal apabila aku mengerjakan pekerjaan itu dengan betul, maka aku bisa dapat reward. Karena aku overthinking tadi, taunya nyuruh ya, padahal hasilnya sama ya. Itu. Itu yang namanya disebut dengan overthinking. Enggak gitu. Tapi katanya kurang lebih kalau masa di bidang pekerjaan mungkin kurang lebih seperti itu, sedikit banyaknya. Jadi overthinking tuh istilah yang biasa digunakan untuk orang-orang yang selalu banyak berpikir. Padahal permasalahan itu sederhana sekali. Misalnya, Contoh gimana? Misalnya permasalahannya, Cing, kau hari ini harus selesai 5 halaman ya, kau ketik ya. Ya. Jam 1 jadi. Kan pasti. Kau tegang. Apa sih 5 halaman itu untuk apa kerjanya? Bisa kerjaan, bisa laporan. Betul, ini jawabannya nih. Oh iya. Untuk apa 5 lembar itu apa nak dibahas untuk apa besok ke atau lusa ke? Bila benda tu nak dipakai. Jadi hal-hal itu udah dikasih tugas seperti itu, dia berpikiran jangan aneh-aneh. Iya, ini pikiran orang pasti gitu. Terlalu membesar-besarkan suatu permasalahan. Sebenarnya masalah itu enggak gimana-gimana. Misalnya barusan tuh kan pekerjaan tadi itu sebenarnya bisa selesai dengan waktu yang udah ditetapkan. Cuman karena pikirannya sudah aneh, kemudian menjadikan barang tadi beban bagi dia. Akhirnya hubungan antara kawan pimpinan bisa kacau balau. Dan itu juga yang bisa menjadi bubuk-bubuk rosaknya perusahaan. Karena apabila perusahaan itu ingin betul, setidaknya eksternalnya pada dasarnya orang yang di dalam internal dalam perusahaan itu harus genah dulu. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat overthinking itu ndak ujuk-ujuk dia itu langsung berpikiran yang gimana-gimana, langsung khawatir, cemas yang berlebihan, pengulangan permasalahan yang itu tak itu, ya kan? Jadi sebenarnya masalah itu tuh masalah yang sangat sepele. Iya. Sangat sepele sekali, namun dibawalah dengan hal-hal seperti itu. Kenapa dia bisa demikian? Karena dia mengalami tingkat depresi yang simultan, sering stres yang tinggi, kemudian tidak ada solusinya. Nah, itu bisa menyebabkan orang tersebut menjadi overthinking. Karena apa? Ketakutan yang ada secara rutinitas itu bisa mengakibatkan orang itu cemas yang berlebihan. Akhirnya pikiran dia tuh kacau. Dan itu efeknya bisa ke jantung, Cing. Oh, cantik. Orang yang kayak itu kecemasan tuh jantungnya lebih cepat. Karena apa? Ketakutan yang ada. Overthinking tadi. Akhirnya jadinya ke sana. Overthinking. Kau kena pressure terus. Kau disalahkan terus. Awalnya kau enggak, kau orang awalnya relax. Cuman kau disalahkan terus akhirnya menjadi overthinking terhadap suatu hal. Jadi untuk memecahkan suatu permasalahan, kau sangat susah sekali untuk mengambil keputusan. Dan itulah pentingnya tadi dengan yang namanya diskusi. Kenapa kita perlu yang namanya diskusi? Agar mengurangi namanya overthinking. Betul lah. Kayaknya nih yang mana benar yang tidak ini menurut saya
setiap melakukan pekerjaan atau hubungan perkawanan, hubungan entah dia punya hubungan asmara, diskusi itu penting. Karena apabila tidak ada yang namanya diskusi, Anda akan mengeluarkan yang namanya overthinking. Iya. Overthinking itu kadang-kadang dia itu tidak percaya sama orang juga tuh, Cing. Dia tidak mudah percaya untuk ke semua orang. Dia tidak, apapun bentuknya orang itu berbuat baik kepada kau pun, tapi kau sudah overthinking, kau akan ditolak kebaikan-kebaikan kau itu tadi. Dan orang-orang seperti itu, orang overthinking itu sebenarnya dia waspadanya terlalu berlebihan. Dan banyak kasus ini terjadi. Ketakutan itu terjadi banyak sekali karena Banyak itu tadi sampai sekarang. Jangankan riset dari Google, dari YouTube, dari Facebook. Betul kan? Di sekitar kita pun banyak overthinking. Salah satu yang memang perlu, jadi seandainya macam mana kita menyikapi hal-hal jika kita menghadapi di posisi itu ya, di posisi selalu berpikiran khawatir, kemudian banyak memikirkan hal-hal yang ruwet, padahal masalah itu tidak ruwet, tapi kita bikin ruwet ya gitu kan. Iya, seharusnya itu tidak perlu dibuat ruwet. Permasalahan itu ya permasalahan, tapi membuat dia cemas, gimana susah tidur lah. Permasalahan itu bisa diselesaikan apabila dia make Kau udah ini. Kau udah kayak gitu tuh ya. Nah, ini kita bukan promosi. Kalau dia overthinking dengan mukanya yang hancur, dia dengan semprot ya muka serat-serat, segar lagi mukanya. Abis itu baru dia overthinking lagi. Betul. Gini semprot lagi muka, udah sadar belum? Jadi dia perlu pengalihan apa yang ada di pikiran dia. Iya, apabila dia tuh enggak gini, apabila dia tak mempan pakai ini, selamkan muka di bak mandi. Beda. Dia kan suka berpikir tuh. Iya, berpikir. Jadi berpikir yang enggak bahasanya kan? Iya. Ada orang yang memang pemikir. Iya. Dan dia suka berpikir, dan kalau overthinking loh, bukan pemikir, tapi dia suka berpikiran yang enggak. Jadi biasanya kalau orang yang itu dia beda. Orang pemikir sama orang yang berpikiran yang enggak beda. Orang yang memikir pasti dia memikirkan sebuah inovasi. Nah, dia harus berani mengambil sebuah risikonya. Apa misalnya aku mau buka jualan ini gitu. Dia kan pasti mikir inovasi. Oh, mungkin aku jualan ini strateginya dagangnya begini. Kita pakai platform digitalnya begini. Kan gitu. Kalau overthinking, dia tidak bisa mikir itu, tapi dia mikirkan macam mana emang kawan dia busuk kali ya. Kebanyakan gitu. Kebanyakan. Emang kawan dia busuk ya. Padahal kawan tak busuk baik sama dia, busuk. cuman udah busuk. Kentutnya. Oh, gitu. Jadi selalu gini, kekhawatiran itu terjadi. Dia takut salah karena apa? Yang perlu diantisipasi oleh rekan-rekan keluarga semuanya, kalau seandainya kita sudah mengalami depresi atau tingkat ketakutan yang berlebihan, kemudian kecemasan yang berlebihan, cobalah alihkan pikiran kita untuk hal-hal yang kita senangi. Contoh kita belanja, jalan-jalan. Tapi itu bisa bikin overthinking juga loh. Enggak, itu karena kita harus sadar. Overthinking kita tuh ada duit tak tu? Aku gitu, overthinking tuh. Aku pengen belanja beli laptop, aku pengen belanja beli. Karena dia udah punya overthinking. Betul. Jadi kalau mana aku bisa mendapatkan duit ya? Jadi gini, alah tak mampu nak beli ini ya. Ujung-ujung tak jadi beli. Pemikiran terlalu jauh ke depan. Padahal belum tentu terjadi hal-hal itu. Padahal ada duit untuk besok tuh. Ada. Jadi berpikiran terlalu jauh ke depan, jauh gitu kan. Terlalu dipikiran benar-benar. Padahal jalani aja dulu. Pasti kita akan bisa melalui itu. Kita pengen jadi seandainya beli loh itu kan. Jadi untuk mengatasi itu, Cing, seandainya kau pernah di posisi itu, semua orang pasti pernah merasakan overthinking. Cuman dia pandai menyadari, oh iya, aku nih udah terlalu berlebihan berpikir ini, jadi aku harus menyikapi hal-hal tersebut dengan mengalihkan pikiran aku kepada yang lain. Hobi aku, misalnya aku nonton bola, karaokean, atau kita suka belanja-belanja di supermarket atau di mall ya. Itu salah satu upaya untuk menyegarkan itu pengalihan rasa itu. Kita. Contoh, saya pernah punya kawan, dia melakukan cara pengalihannya itu tidak hanya menggunakan dia karaoke dengan main bola, tapi dengan cara bawa motor ngegas. Banyak kawan dia begitu. Jadi dia pakai motor ke Jalan Ayani, kebut full gas, tapi dia tidak untuk balapan. Hanya untuk kesenangan diri sendiri. Motor aku ini laju, senang kayak kena angin gitu kan, sampai 100 sisa ya. Kesenangan. Itu kesenangan yang berbeda, adrenalin yang berbeda. Kesenangan dia mungkin didapatkan adrenalinnya, sama juga tadi kesenangan dia
Biasa kan kesenangan pengalihan itu yang mana yang terdekat dia. Misalnya di depan dia ada motor, ya motor. Cuman kalau aku lihat ya, mungkin ya orang-orang yang seperti itu karena dia tidak bisa melampiaskan apa yang dialaminya. Contoh, kau terpressure tapi kau tidak bisa mengeluarkan pressurean itu dari badan kau. Misalnya kau mau teriak tidak bisa. Karena gini, Kau mau pakai motor tidak bisa mengalihkan emosi kau tumpahkan itu. Ketika dia tertekan, dia tidak bisa mengeluarkan emosi dia yang tertekan tadi. Ya, Tidak itu- mampu dia. itu Dia bisa- belum bisa. Jadi belum bisa. harus ada orangnya, harus ada kawan. itu. Dampingi yang tadi kau bilang itu. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang perlu didampingi, beri semangat bahwa kau harus keluar dari permasalahan kau, dan permasalahan kau itu sebenarnya Nggak susah. tidak susah. Gampang sebenarnya masalahnya. Ada orang, memang ada tipe-tipe orang yang mudah memecahkan masalah karena dia hidupnya banyak masalah sebenarnya. contoh kita terlalu banyak masalah. sehingga masalah itu biasa saja. Iya, karena pelampian masalah kita ya kita omongkan di sini. Jadi kalau orang-orang yang, Iya. yang contoh ada orang yang tipenya pemikir dan tipenya memikirkan sesuatu, sesuatu. pilih dua. Aku sih sukanya pemikir. Kalau kamu? Iya. Aku sok mikir ya. Sok mikir. Karena belum tentu pikiran aku dipakai. Betul. Artinya kau halusinasi orang. Jadi, makanya aku harus cari orang siapapun dia. Contoh rutinitas saya itu saya sering ngumpulkan orang. Entah apa, demo? Enggak ada demo. Oh. Jadi saya duduk kan, saya seolah-olah bersabda gitu. Oh, kau punya sabda ya. Saya isi-isi. Ada penganutnya kau ya. Enggak, Oh, bukan. sakti kau nih. Bukan sabdanya, enggak. Sabda tuh bukan berarti kita tuh ini ece itu. iya, Jadi kita iya. sharing di situ. Iyalah. Sharingnya tentang kedepannya. Oh kita nanti mau ngapa ya, gitu kan. Oh project kita masih belum masuk nih. Iya. Apa yang nak kita buat? Apa yang nak kita? Itu kalau kau kumpulkan itu berarti kau stres. Iya. Oh. Tapi kalau ndak ada ngomongan itu paling saya ngomong. Misalnya kita buka apa yang lagi viral sekarang, itu yang kita bahas. Kan itu kalau orang pikir itu tidak penting. Saya buka nih di TikTok misalnya kan. Ini lucu, saya terus tanya, ngapa dia bisa lucu? Itu kan tak boleh tanyaan sebenarnya. Udah tahu dia lucu, ngapalah tonton dan masih saya kulik, ngapa dia bisa lucu? Jadi untuk keluarga semua yang saat ini sedang berada di posisi selalu memikirkan hal-hal yang negatif, sekarang kita pelan-pelan coba yuk. Ubah semua pikiran. Sekarang kita ubah menjadi berpikiran positif. Karena untuk mencari pikiran positif tidak mesti kita mencari sesuatu kegiatan yang positif. Kita cari komunitas tidak. Diri kita sendiri juga bisa membuat hal yang positif. Contoh kita nonton video yang kena itu. Itu salah satu kegiatan. Aku pun kalau saya di posisi misalnya kan, aku nih orang kan sebenarnya tidak overthinking. Aku berpikiran positif misalnya kan. Tetapi dalam keseharian aku selalu berada di posisi di mana aku menjadi sebuah tempat pressurean orang. Misal tuntutan kerjaan. Ini rata-rata sangat semua berat. orang kena tuntutan kerjaan. Yang cobalah kau sentuh. Manas tuh. Manas. Nah, macam mana untuk mengurangi overthinking tersebut? Bukan nyaman berpikiran jelek terhadap orang tuh enggak nyaman. Otak kita kusut, Dosa nambah. belum tentu betul apa yang kita pikirkan. Dan belum betul-betul yang kita kerjakan. Nah, kalau kita Kalau kita sih kerja tidak yang betul sang masalah gini, ya ini gini. Dan solusinya carilah kawan curhat, kawan ngopi. Kadang untuk mengatasi masalah itu bawa santai. Aku ini ada masalah besar nih boy, macam mana boy? Oh kalau ketahuan kawan nggak sakat kan? Tak boleh manas. Kita lagi mencari jalan keluar. Jangan gara-gara orang ketawakan langsung manas dia. Kau ngolo aku ke apa? Overthinking lah tuh. Overthinking. Kita ngomong A, kau ngomong B tapi tidak ada hubungannya. Dihubung-hubungannya. Kau nih maksud kau apa ngomong gitu? Gimana? Kita kan tidak tahu apa yang dihubungkan. Mungkin berkaitan dengan pekerjaan kita, tapi kita masih belum sampai gitu. Kalau kau sedang datang bulan tidak mungkin pula, karena aku laki-laki kan. Tidak mungkin. Biasanya kalau orang gampang manas karena ada permasalahan. Kalau udah gitu tuh, aduh kasihan. Tolonglah untuk warga semuanya yang tadi yang cara nyadarkannya selamkan muka dia di bawah di atau sempurna sadar belum. Nggak bisa gitu. Kayak kalau menurut aku, kok orang-orang yang memiliki berpikiran overthinking, seorang yang overthinking itu salah satu yang perlu disentuh adalah rasa percaya diri dia. Kita beri sebuah keyakinan kepada dia bahwa kau tidak sendiri, kau ada kawan-kawan yang lain dan kau tidak salah.
kau nggak salah. Ajak dia kumpul. Terus kemudian ayo kita memulai satu persatu. Senangkan hati dia dulu. Ketika dia senang, ketika dia udah tidak merasa gundah gulana, Kau nak lepas lah. udah oke, udah siap. Ayo kita ajak berpikiran yang positif. Kita ajak pikirannya berlang-lang buana. Apa yang dia suka misalnya kan? Iya. Yuk kita berpikir, yuk apa yang aku suka masakan nih misalnya kan? Misal kita bahas nih masakan dia. Masakan. Dialihkan pikiran dia tuh kan. Wah, dia senang kan? Senang dia. Wah. Jujur, saya sering kayak gitu. Boleh enggak kalau seandainya sambal belacan enggak usah pakai sambal cabai, misalnya kan? Kalau bisa kita kacau pikirannya, misal Mana bisa? Aku harus pakai cabai ya, sambal ya. Artinya bisa enggak sambal itu enggak pedas misalnya kan? Enggak bisa lah. Namanya sambal nyaman tuh pedas. Kita pancing yang pengalian isu tadi. Itu yang sering saya kumpulkan budak-budak di tempat saya. Untuk menghilangi Di situ ada misal dia hobi nyanyi. Saya alihkan dia. Bisa enggak kalau kita nyanyi itu tanpa harus bersuara? Manas. Nah, seperti itu. Nah, Malas jadi dia tidak terlalu terhanyut dalam permasalahan beban kerja apa segala macam. Ya kita alihkan. Malah dia manas dengan kita. Bagus. Jadi kok aku tengok-tengok tuh ya. Bagus. Arti kita interaksi di situ. Kita berhasil untuk mengalihkan apa yang dia pikirkan tadi. Maka aku tengok budak-budak Pontianak nih ya dan sekitar nih. Kok kita lihat di warung kopi itu bahagia semuanya kan? Kan itu tadi contoh itu nih. Contoh itu. Mana sikit, uang sikit kita rasakan budak kan? Enggak jadi manas. Ujung-ujungnya daripada aku gila seorang, bagus aku gila rame-rame ke budak kan? Ujung-ujungnya lupa permasalahan karena sudah menggila sama kawan-kawannya. Ya udah tawa kayak kau. Semua teriak kan apa yang dia peningan dia keluarkan semua. Jadi, gitu. Syukur-syukur nak serupan anak orang tuh. Untuk para betina. Kok betina? Betina. Kita laki-laki. Kita laki-laki nih. Untuk para betina. Kak seandainya laki-lakinya para penjatan tangguh nih mau ngopi. Biarkan ngopi. Dia lagi cari kesenangan di warung kopi. Karena mending dia ngopi. Hilangkan tebiat. Mending dia ngopi. Hilangkan tebiat. Buang tebiat. Buang tebiat. Buang tebiat. Karena mending dia ngopi. Dia ngobrol, ngomong pintar daripada dia jalan-jalan sana nyari-nyari aneh-aneh. Biar aja dia ngopi. Jadi keluarga semua, kalau seandainya berada di posisi yang tadi kita sebutkan, keluarga sudah waspada, segera sadar bahwa aku ini dalam keadaan galau, aku ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, aku sedang gundah gulana, aku sedang dalam tekanan suatu permasalahan. Segera sadar, cari kesenangan diri kita untuk melupakan hal-hal yang telah kita pikirkan. Jangan terlalu jauh kita memikirkan hal-hal yang sepele, remeh-temeh menjadi hal yang besar. Padahal itu sepele. Permasalahannya ini adalah teluk ini kenapa bisa bulat? Teluk lagi. Di permasalahan teluk nih. Ngapa teluk tuh bisa masak? Kenapa teluk nih bisa masak? Jadi permasalahannya. Kenapa teluk ini direbus setengah matang? Jadi masalah. Dah. Nah, jadi dah kembali dari ke teluk itu tuh permasalahan sepele jangan dibesar-besarkan. Itu pemerintah besar-besarkan. Terima kasih. Itu semua teori yang kita sampaikan. Boleh cek sumbernya. Kalau tidak terima, betulkanlah. Betulkanlah kami coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebal hitam legam macam badan. Disuruh kawin dia berkuat tak mau. Balas dia mau, tak ada yang mau. Tua bangka, tak sadar tua, asyik menggila. Nak jadi apa?